Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik dunia sepak bola. Namun, yang menjadi sorotan utama pada kemudian di sini mungkin Hafner akan tetap. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam dan 7 pagi hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya tayang selama bulan Ramadan hanya di Garuda TV. Halo pemirsa, Garuda TV Medan hadir menjumpai Anda pada Selasa 10 Februari 2026. Selain 3 topik utama tadi, tim redaksi telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Balki Siregar, berikut laporan Garuda TV Medan selengkapnya. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Sumatera Adamalik, Kabupaten Labuhan Batu. Sebuah sepeda motor terlibat tabrakan dengan truk Colt diesel di persimpangan Jalan Aik Tapa, Rantau Prapat. Kecelakaan ini diduga terjadi saat kedua kendaraan bersamaan memasuki persimpangan. Akibat benturan keras tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka kritis dan segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seorang pengendara sepeda motor kritis usai kendaraan yang dinaikinya bertabrakan dengan satu unit truk. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sum Adamalik, tepatnya di persimpangan Jalan Aik Tapa, Kabupaten Labuhan Batu pada Senin 9 Februari siang. Warga setempat mengevakuasi korban dengan becak motor ke rumah sakit terdekat. Menurut saksi kejadian Rizky, peristiwa bermula saat sepeda motor bernopol PK6935 AAT datang dari arah Medan menuju Kota Pinang ingin memasuki persimpangan Jalan Aik Tapa, Rantau Prapat yang berada di jalur kiri. Tiba-tiba di saat yang bersamaan datang truk yang berlawanan arah dengan nopol BK8142YH mengambil jalur ke kanan akan memasuki persimpangan yang sama. Diduga dengan kecepatan tinggi sehingga kecelakaan tak terelakkan. Tadi saya duduk di warung sana, rencana mau beli nasi, naik warung kan gitu kan. Mobil dari sana masuk, Honda dari sini masuk gitu loh. Nah gitu aja setaunya. Berarti jatuhnya tersenggol truk ini bang? Tersenggol gitulah mungkin. Bang, truknya berlawanan arah sama sepeda motor atau bagaimana? Saya mau masuk. Sama-sama masuk? Nah, truknya dari sana mau masuk kemari, kereta dari sini mau masuk kemari juga. Tadi sempat parah ya bang? Ya nggak balapan, mudah-mudahan sebulan. Ini warga mana bang, tahu bang? Warga sekitar sini juga bang, Rantau Prapat ini juga. Warga setempat mengamankan kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sembari menunggu pihak kepolisian datang melakukan penyelidikan. Randi Kurniawan, Labuhan Batu, Sumut, Garuda TV.
Pemirsa, Kepolisian Resort Nias menggelar Operasi Keselamatan Toba 2026 hari kelima di wilayah kota Gunung Sitoli. Dalam operasi tersebut, puluhan pengendara roda 2 terjaring razia karena melakukan pelanggaran lalu lintas. Sebagian besar pelanggar merupakan remaja dan anak sekolah yang tidak menggunakan helm serta tidak melengkapi surat kendaraan. Operasi Keselamatan Toba 2026 yang digelar Satuan Lalu Lintas Polres Nias ini sebelumnya lebih mengedepankan pendekatan humanis. Selama 3 hari pertama, petugas memberikan edukasi dan himbauan kepada pengguna jalan agar disiplin dan tertib berlalu lintas. Namun pada hari kelima pelaksanaan operasi, petugas mulai melakukan penindakan terhadap pengendara yang masih melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang didominasi diantaranya tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, serta kelengkapan kendaraan yang tidak sesuai aturan. Operasi Keselamatan Toba 2026 sendiri telah dimulai sejak tanggal 2 Februari dan akan berlangsung hingga 15 Februari mendatang. Operasi ini bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berkendara. Kegiatan saat ini kita sedang melaksanakan Operasi Keselamatan Toba tahun 2026, di mana dilaksanakan dan sudah mulai dari tanggal 2 Februari sampai tanggal 15 Februari 2026. Kegiatan ini kegiatan operasi terpusat dan sekarang tepat tanggal 5 Februari kita sudah masuk hari ke-5. Jadi kami sampaikan dari tanggal 2 sampai tanggal 3 kami dari Satuan Lalu Lintas tujuan untuk memberikan edukasi dan peneguran kepada pengguna jalan baik roda 2 dan roda 4 serta roda 6. Dan untuk hari ke tanggal 4 dan tanggal 5 hari ini kita mulai melakukan penindakan bagi pengguna jalan secara khusus kasat mata yang tidak menggunakan helm dan yang bisa mengakibatkan fatalitas kecelakaan. Dari hasil 2 hari ini kita lakukan tindakan yang kita temukan kebanyakan pelajar dan ada juga sebagian pegawai negeri sipil. Dalam operasi yang dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Nias ini, puluhan pengendara roda 2 terpaksa ditindak. Selain ditilang, sebagian pengendara juga diberikan teguran sebagai bentuk pendekatan persuasif kepada masyarakat. Kepolisian berharap melalui Operasi Keselamatan Toba 2026, kesadaran kolektif masyarakat semakin meningkat, sehingga keselamatan dalam berlalu lintas menjadi kebutuhan bersama dan kondisi lalu lintas di kota Gunung Sitoli dapat terus aman dan tertib. Iman Jaya Lase, Kepulauan Nias, Sumut, Garuda TV. Pemirsa, gala premier film komedi AIU-EO Macam Betul Aja digelar di Deli Park Mall Medan Kamis malam. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian promosi menjelang penayangan serentak di bioskop yang dijadwalkan mulai 12 Februari 2026. Rangkaian gala premier film AIU-EO Macam Betul Aja berlangsung di Laguna Atrium Deli Park Mall, Kota Medan. Antusiasme pengunjung terlihat sejak awal acara. Ribuan penonton memadati area panggung hingga akses menuju lobi bioskop. Setelah sesi pembukaan, sejumlah pemain dan kru film hadir menyapa penonton. Acara dilanjutkan dengan rangkaian red carpet dan sesi perkenalan di atas panggung. Sejumlah pemain yang hadir diantaranya Michelle Judith, Lolox, Andri Masadi, Judila, Ciax Gemi, Karim, Nela Regar, Rina Sidabutar, Amri, Hasan Gokong, Yudi Bron, serta sejumlah komika lainnya. Itu bahkan temannya kalau lagi ada adegan salah atau mistake. Yes. Rangkaian acara juga diisi hiburan panggung termasuk penampilan musik dari season 6 band, serta para pemenang kompetisi cover original soundtrack film. Setelah sesi interaksi antara pemain dan pengunjung, puncak acara ditandai dengan nonton bareng perdana di studio XX1 Deli Park. Kerjakan di 2016. Kalau teman-teman ingat ada film Get Up Stand Up, bintang utamanya Babe Cabita sama Abdul Asyad, itu mirip-mirip lah tipenya, dan itu juga kebetulan saya yang edit juga gitu. Dan untuk Medan sebenarnya banyak bahasa Medan, banyak istilah-istilah Medan yang nanti setelah saya edit itu nanti aku akan cross check dengan orang-orang Medan, bener nggak seperti ini, ya kan? Bener nggak kayak
Ada yang bahasa dan tanda kutipnya jorok, itu benar nggak perlu dibuang apa enggak? Oh, nggak perlu dibuang itu karena memang itu biasa di Medan, jadi itu ada pergulatan lah di situ. Kira-kira gitu sih. Jadi aku cek sama benar-benar orang Medannya sih. Waktu udah jadi ya. Penulis skenarionya kan komika juga, jadi saya mengerti bagaimana dia meramu komedinya, di mana itu ada sebuah setup, ada nanti jatuhnya jadi punchline, atau misalnya ada rule of three, ataukah itu nanti callback di belakang. Nah itu aku ramu tuh keseluruhannya, di mana komposisi shot untuk punchline tuh harus kemana dulu, habis itu komposisi setup itu harus kemana dulu, nanti akhirnya punchline-nya di mana. Kira-kira gitu sih. Penyelenggara menyebut film AIUEO Macam Betul Aja diarahkan untuk mengangkat komedi dengan nuansa lokal Sumatera Utara. Kegiatan gala premier ini sekaligus menjadi upaya mendorong talenta daerah agar mampu bersaing di industri perfilman nasional. Dinda Rahmayani, Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Lonjakan pemesanan lilin jelang Imlek. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda, Laporan 8 Malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Adegan intens, suasana lokasi yang menegangkan. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak, informasi terkini, akurat dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan.
Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik. Peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tantang. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Hanya di Garuda TV. Ruang Tanya hadir untukmu, menjawab kegelisahan sehari-hari, dari urusan ibadah hingga masalah hidup. Ajukan pertanyaanmu, dan Ustadz akan menjawabnya langsung. Kalau selama bulan puasa dengerin orang tua ngoceh, itu dapat pahala sabarnya nggak ya Pak Ustadz? Ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua. Dan murka Allah. Saksikan Ruang Tanya, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Medan. Pemirsa, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Sumatera Utara atau Himas Sumut menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolrestabes Medan dan Mapolda Sumut. Massa menuntut pencopotan Kapolrestabes Medan yang dinilai tebang pilih dalam penegakan hukum. Aksi ini berakhir ricuh dan menyebabkan 2 mahasiswa diamankan. Aksi unjuk rasa yang digelar sejak siang hari ini diawali dengan orasi dan pembentangan poster serta penggunaan pengeras suara. Mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait kinerja kepolisian di Kota Medan. Situasi mulai memanas saat sejumlah massa berusaha masuk ke area Mapolrestabes Medan dan membakar ban. Petugas kepolisian yang melakukan pengamanan langsung melakukan penghalauan. Akibatnya, saling dorong antara mahasiswa dan aparat tidak terhindarkan. Dalam keribuan tersebut, 2 orang mahasiswa diamankan pihak kepolisian dan dikabarkan mengalami luka ringan. Setelah dari Polrestabes Medan, massa aksi melanjutkan unjuk rasa ke Mapolda Sumut. Dalam aksinya, Himas Sumut menilai Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Jenderal Vijen Simanjuntak tidak profesional dan tebang pilih dalam penegakan hukum. Koordinator aksi menyebut selain soal penegakan hukum, mereka juga menuntut keseriusan polisi dalam memberantas narkotika serta menindak pejabat yang diduga terlibat judi online. Kita nilai Polda Sumatera Utara agar merekomendasikan pencopotan terhadap Kapolrestabes Medan. Kemudian adanya beberapa hal yang menjadi fokus yang hari ini kita tahu bersama di media, bahwasannya Kapolrestabes Medan menggerebek sarang-sarang narkoba, tetapi faktanya hari ini bandar narkobanya belum juga tertangkap. Mereka masih tetap menghirup udara segar, masih bisa berpesta. Nyoroti terkait kriminalisasi terhadap aktivis, terkait penilaian kami kegagalan Kapolrestabes dalam menertibkan hiburan-hiburan malam yang ada di Kota Medan ini. Bahwasannya hari ini yang sudah jelas di depan mata merugikan negara, menghabiskan uang negara sampai 1,2 miliar, camat tersebut masih belum ditindak secara hukum, kan seperti itu. Kemudian terkait salah-salah menangkap, tentunya ini kan menjadi sesuatu kekecewaan. Himpunan Mahasiswa Al-Wasliyah Sumatera Utara menegaskan akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutan mereka tidak mendapat tanggapan dari pihak kepolisian. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV.
Pemirsa, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, lilin besar atau lilin raksasa menjadi salah satu perlengkapan ritual penting bagi umat Tionghoa. Di Kota Medan, salah satu pengrajin lilin besar yang masih memproduksi secara manual kebanjiran pesanan, bahkan datang dari luar daerah. Lilin besar berwarna merah yang digunakan saat perayaan Imlek memiliki makna sebagai simbol harapan, kehidupan yang lebih terang, serta membawa keberuntungan dan rezeki di tahun baru. Lilin ini biasanya dinyalakan secara terus-menerus selama perayaan Imlek hingga Cap Gomeh, sebagai penerang spiritual dan bentuk penghormatan kepada leluhur. Salah satu pengrajin lilin besar di Medan adalah Karmen, yang meneruskan usaha keluarga peninggalan mertuanya. Lokasi produksi berada di kawasan Medan Polonia. Proses pembuatan lilin besar ini masih dilakukan secara manual dan hanya diproduksi saat menjelang perayaan Hari Besar Tionghoa. Produksi dimulai dengan memasak bahan baku lilin yang dicampur stearik acid sebagai bahan pengeras. Proses pemasakan menggunakan kayu atau arang ini memakan waktu 2 hingga 3 jam. Setelah mencair, adonan lilin dituang ke dalam cetakan besar dan dibiarkan membeku. Selanjutnya, lilin dikeringkan selama 4 hari sebelum diberi motif. Tahap akhir, Karmen mencetak motif naga atau gambar simbol kepercayaan masyarakat Tionghoa pada batang lilin secara manual. Itulah gambarnya gue ya. Untuk pemasaran, pesanan tidak hanya datang dari wilayah Medan, namun juga dari luar daerah, seperti Pekanbaru, Jambi, Bengkalis, hingga Pulau Batam. Harga lilin besar ini bervariasi, mulai dari ukuran 1,6 meter dengan harga sekitar Rp3.700.000. Ukuran 1,8 meter dibanderol Rp5 juta hingga Rp7.500.000 tergantung motif. Sedangkan ukuran terbesar 2 meter dibanderol dengan harga Rp10 juta hingga Rp15 juta. Untuk proses pembuatan lilin ini kok seperti apa kok, boleh dijelaskan kok? Biasalah lilin dimasak, dicairkan dulu, ya kan, udah cair baru dicor, jadikan batangannya itu. Ada batang jadi kayak gini lah ya. Itu pewarnanya kok dari mana kok? Hah? Pewarna? Iya. Pewarna lilin. Yang dicat nanti itu plastiknya, yang sablonnya. Kita masaknya menggunakan kayu ya kok? Iya, pakai kayu semua masih tradisional lah gitu. Meski demikian, menurut Karmen, jumlah pesanan Imlek tahun ini sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Doni Admiral, Kota Medan, Sumatera Utara, Garuda TV. Pemirsa, Tangkahan menjadi salah satu destinasi wisata alam unggulan di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Keindahan alamnya yang masih asri dan terjaga menjadikan kawasan ini memiliki daya tarik bagi wisatawan lokal hingga mancanegara. Terletak di Desa Namo Sialang, Kecamatan Batang Serangan, ekowisata Tangkahan berada di kawasan hutan tropis dengan kondisi berbukit dan lingkungan alam yang masih asri. Selain menyuguhkan panorama hutan yang hijau dan udara sejuk, Tangkahan juga dikenal sebagai wisata edukasi, khususnya dalam upaya pengenalan dan pelestarian gajah Sumatera yang dilindungi. Di kawasan ini, pengunjung dapat menikmati beragam spot wisata alam, mulai dari sungai dengan air jernih hingga area bersantai yang cocok untuk liburan keluarga. Dari Kota Medan menuju Tangkahan dapat ditempuh melalui jalur darat selama kurang lebih 2,5 jam. Akses jalan yang memadai serta biaya masuk yang terjangkau menjadi nilai tambah bagi wisatawan. Pengunjung juga dapat menikmati kesegaran sungai berarus deras di atas bebatuan alam yang aman untuk bermain air, termasuk bagi anak-anak. Bagi pecinta petualangan, Tangkahan menyediakan aktivitas tubing menelusuri sungai menggunakan ban yang memberikan sensasi seru dan menantang. Tak hanya itu, terdapat pula air terjun alami yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk melepas lelah setelah beraktivitas. Menariknya, wisatawan juga dapat melihat dan berinteraksi langsung dengan gajah di alam terbuka dalam pengawasan pawang sekaligus menjadi sarana edukasi satwa liar. Keren. Masuk di sini murah? Masuknya murah? Satu sepeda motor. Dengan keindahan alam yang lengkap, akses mudah, serta wisata edukasi dalam satu kawasan, ekowisata Tangkahan menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin menikmati liburan alam bersama keluarga.
Laporan Muhammad Hijrah Lubis, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan pada hari ini. Saya Malki Siregar beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut kedatangan Presiden Ukraina. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Perbatasan diplomat Thailand dan Kamboja bertemu di pos perbatasan. Dunia Kita, setiap Jumat, pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Dalam operasi militer modern, helikopter ringan memiliki peran strategis. Kemampuannya untuk beroperasi di medan yang sulit hingga mampu bergerak rendah dengan manuver cepat. Didesain untuk menyusup, menyerang, dan menjemput. Seperti apakah si kecil penakluk langit? Saksikan In Militer setiap hari pukul 2 siang. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV. Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut, ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Beragam aktivitas dihadirkan. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Tahun depan, swasembada white sugar. Jangan lewatkan Ekonomi 8 pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Orang yang bersih, orang yang tidak korup. Kuotanya sudah dinaikkan 15%. Menghadirkan fakta, bukan wacana. Kalau LPMK pun saya tanda tangan. Dalam Kabinet Merah Putih, Senin sampai Jumat pukul 5 sore, hanya di Garuda TV.
Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Pembalap harus mencetak catatan waktu tercepat. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive hanya di Garuda TV.